Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para pemirsa, baik yang di rumah maupun dimanapun berada, yang senantiasa mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita melanjutkan belajar kita, mengaji kita. Mumpung di bulan Ramadan, kita pergunakan sebaik mungkin untuk mencari ilmu dalam rangka memperbaiki diri kita, ibadah kita, untuk persiapan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, mari kita melanjutkan pelajaran kita, mengaji kita, yaitu bab namimah. Bab namimah atau adu domba. Adu domba kurang lebihnya adalah kalau ada seseorang atau ada berita yang kira-kira menyebabkan berita itu kita sampaikan kepada seseorang, membuat orang lain menjadi jauh, menjadi renggang, maka itu sebaiknya kita pikirkan untuk kedua kalinya. Karena itu kalau niat kita jelek untuk memisahkan antara dua orang atau kelompok, menjadikan semakin jauh, semakin renggang, ukhuwahnya, itu namanya adu domba. Tapi sebaliknya, kalau hal yang baik, sesuatu yang baik yang harus kita sampaikan dengan tujuan yang baik, maka itu bukan adu domba. Jadi ada perbedaan dari segi niat, dari tujuan kita menyampaikan berita-berita tersebut. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Allah ta'ala wa la tuti' kulla hallafim mahin hammazin masya'in binamim. Di dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kamu ikuti orang-orang yang suka bersumpah bohong, yang banyak berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba, agar si A dengan si B saling bermusuhan, kelompok A dan kelompok B saling bermusuhan. Hal itu banyak sekali terjadi di zaman kita pada zaman saat ini. Bahkan hal seperti itu malah dibuat mencari berita, dibuat mencari follower. Akhirnya apa? Kita tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan fitnah menjadi sangat banyak sekali. Dalam sebuah hadis dikatakan, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga seorang yang suka adu-adu. Suka adu domba tidak akan masuk surga. Dalam hadis lain dikatakan, islahu dzatil bain fa inna ifsada dzatil bain fil haliqati wa sahih Tirmizi. Maka kalau ada orang yang suka adu domba, sebaiknya kita bagaimana sebagai seorang muslim? Kita sebagai seorang muslim sebaiknya adalah kita harus mendamaikan dua kelompok yang adu domba tersebut, yang saling bermusuhan tersebut. Dan zaman sekarang ini sangat susah mencari orang yang mau mengakurkan dua kelompok yang saling bermusuhan. Dan itu adalah pahalanya sangat besar, dan pahalanya itu adalah jaminannya adalah surga. Waruya kabu annahu asaba Bani Israel qahtun. Singkat cerita dari cerita ini adalah pada suatu saat pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel mengalami masa yang sangat sulit mencari makan, minum. Artinya dalam masa paceklik atau susah mencari makan dan minum, hujan lama tidak turun. Akhirnya Nabi Musa dan kaumnya dikumpulkan, berkumpul semua, berkumpul di alun-alun, berdoa berulang kali, tetapi tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa? Karena Nabi Musa bertanya-tanya, ya Allah,
apa yang menyebabkan doaku tidak kau kabulkan ya Allah? Ya Allah, apa yang menyebabkan doa-doaku dan kaum-kaumku tidak kau kabulkan ya Allah? Bertanya-tanya begitu, berdoa karena sudah berulang kali berdoa, tidak hanya sekali dua kali, tapi berulang kali. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, fastasqa Musa alaihissalam marratin fama ujiba fa'uhallahu ilai inni la astajibu laka wala liman ma'aka wa fikum nammam qala usirru ala namimah. Di dalam cerita ini dikatakan, hei Musa, saya tidak akan mengabulkan permintaanmu dan kaum-kaummu dan orang serta kamu semuanya hatta takhrujuhu mim bainina, hatta nakhrujahu mim bainina, sehingga orang yang namimah, orang yang suka adu domba itu kamu keluarkan, kamu pergi daripada di kelompokmu, yang akhirnya kamu akan saya kabulkan. Terus Allah Ta'ala ditanya Nabi Musa, ya Allah, tunjukkan kepadaku siapa orang di antara kita yang suka namimah, suka adu domba itu ya Allah. Allah Ta'ala menjawab, ya Musa, anhakum anin namimah wa akunu nammaman fatabu. Allah Ta'ala menjawab, hai Musa, bukankah aku telah melarangmu untuk melakukan adu domba? Akhirnya Nabi Musa berpikir, iya ya, Allah Ta'ala kan melarang adu domba. Alam anhakum anin namimah, adakah saya telah melarangmu untuk adu domba? Masa saya sendiri mau melakukan adu domba? Allah Ta'ala singkat ceritanya, pemahamannya adalah tidak mau menunjukkan siapa yang suka adu domba itu. Tapi akhirnya kesimpulan Nabi Musa, semua yang hadir diminta untuk taubat. Nabi Musa sendiri dan kaumnya suruh minta taubat semuanya. Itu kenapa di dalam waktu kita kalau belajar masalah sholat istisqa, sholat minta hujan, anjuran pertama adalah suruh bertaubat semuanya. Semuanya suruh bertaubat. Kalau sudah bertaubat semuanya, berdoa kepada Allah Ta'ala akan dimudahkan. Akan dimudahkan, akan dikabulkan. Dan seperti itu yang sekarang ini kurang kita koreksi kepada diri kita. Kenapa kita berdoa siang dan malam tidak ada selesai-selesainya masalah yang kita minta, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita minta. Dalam sebuah cerita, dalam sebuah riwayat dikatakan lagi, wa qala Abdullah bin Mubarak, inna waladaz zina la yaktumul hadis fa'adamu katmi mustalzimun lil masyi bin namimah dalilun anna fa'il dzalika waladuz zina wa qila amalun nammam adarru min amali syaiton. Dalam sebuah cerita dikatakan, andaikan ada anak zina, anak dari hubungan gelap terus lahir, lah anak itu terus kita mengatakan kepada anak itu, oh ini adalah anak zina, ini adalah anak zina, berarti apa? Kalau kita menyampaikan bahwa ini, mengatakan kepada orang lain, oh ini anak zina, oh ini anak yang nggak bagus, anaknya nggak punya bapak dan seterusnya, itu sama saja kita adalah orang yang namimah. Dan orang namimah itu adalah yang dilarang oleh agama. Maka dari itu sebaiknya kita menjauhi namimah sekalipun hal itu benar. Maka dari itu kita harus selalu waspada mana yang kebiasaan kita yang suka mengadu domba sekalipun itu benar. Sama kayak ghibah juga seperti itu. Loh, saya ini kan ngomong kenyataannya. Kenyataannya dia begitu. Nah, bukan seperti itu yang dikepingini agama. Agama itu bukan seperti itu. Kalau ada kenyataannya itu namanya ghibah. Tetapi kalau tidak ada kenyataannya namanya fitnah. Namimah, kalau ada kenyataannya menyebabkan orang itu jadi jauh daripada orang lain, itu namanya
namimah atau adu domba. Tetapi kalau niatnya baik, bukan niat menjauhkan orang si A dan si B, itu namanya bagus. Itu namanya misalkan menyampaikan, oh ini nasihat dari sini disampaikan ke sana, nasihat dari A sampaikan ke si B dengan tujuan baik agar menjadi lebih baik dan seterusnya, itu namanya bukan namimah. Maka dari itu harus bisa membedakan mana yang namimah, mana yang bukan, mana yang ghibah, mana yang bukan. Zaman sekarang susah membedakan seperti itu karena apa? Hampir semua perbuatan yang ada sekarang ini adalah kalau nggak namimah, ghibah, namimah, ghibah. Kebanyakan begitu, jarang orang yang bisa begitu. Kalau orang itu bukan orang yang benar-benar memperhatikan apa yang dilakukan setiap hari. Yang ngeri lagi ini, wakila amalun namam adarru min amali syaiton di anna amala syaiton bil waswasah wa amalun namam bil muwajjahah. Kelakuan orang yang melakukan adu domba, mengadu saudara agar benci dengan orang lain, kelompok A biar benci dengan kelompok B dan seterusnya, itu jauh lebih parah daripada pekerjaannya setan. Padahal setan kita tahu, setan laknatullah alaih. Kalau menyebut setan laknatullah alaih, itu ada perbuatan yang jauh lebih parah daripada perbuatannya setan. Itu apa? Perbuatan apa? Apa alasannya namimah kok jauh lebih parah daripada perbuatannya setan? Li'anna amala syaitan bil waswasah wa amalun namam bil muwajjahah. Karena apa? Perbuatan setan hanya menggoda orang itu, bukan seperti namimah. Kalau namimah terang-terangan mengadu domba. Misalkan kalau setan membisiki manusia, itu si A itu begini, kan cuma membisikin begitu. Kalau orang yang namimah terang-terangan mengatakan bil muwajjah, berhadapan mengatakan kepada si A, mengomongkan berita seperti ini kepada si B, berubah lagi. Yang berita keduanya itu bila bertemu akhirnya menjadi tidak karu-karuan, akhirnya jadi kacau, tidak karu-karuan, membuat orang lain bisa bertengkar. Itu ada ceritanya di sini nanti. Wa hukiya annahu nawa ala bai abdin laisa fihi aibun. Dalam sebuah cerita ini dikatakan ada seseorang menjual hamba. Hamba itu kalau zaman sekarang yang kurang lebihnya ya budak. Tapi bedanya kalau zaman sekarang itu budak itu kurang lebihnya adalah seperti pembantu. Kalau zaman dahulu itu budak itu seperti pembantu tapi nggak mendapatkan gaji. Kalau sekarang pembantu mendapatkan gaji, baik berupa TKI atau pembantu rumah tangga. Kalau di zaman sekarang dapat gaji, kalau dulu tidak dapat gaji. Lah kalau budak asal muasalnya adalah dari perang, yang kalah perang ditawan oleh si pemenang, lalu dia dijadikan budak. Kalau dimerdekakan juga ada yang dijadikan budak, ada yang dimerdekakan dan macam-macam. Nah ini ada cerita, ada seseorang menjual budak. Dulu ada pasarnya budak itu ada. Jadi kalau sekarang kan tahunya kan pasar kambing, pasar sapi, pasar sayur dan seterusnya. Kalau zaman dulu ada pasar budak itu ada. Jadi menjual budak. Ini bawa budak yang macam-macam begini. Kalau menjual budak kan tanyain, ini budak ini kebiasaan bagaimana, menentukan harga. Oh ini rajin bekerja, oh ini rajin ini dan seterusnya, menentukan harga. Oh ini agak malas gini-gini, ada harganya agak murah, itu macam-macam begitu. Itu ada orang menjual budak. Menjual budak, budaknya ganteng, gagah, rajin, tapi ada cirinya satu. Cirinya satu yaitu dia tukang adu-adu, suka adu domba. Budak ini suka adu domba. Terus ada salah satu pembeli yang nekat membeli budak ini. Fashtarau man istakhaffa hadzal aib. Kemudian
orang ini membeli dengan menyepelekan sifat budak ini yang suka adu domba itu. Falam yangkus indau ayyaman, setelah dibeli tidak lama di rumahnya si tuannya itu, hatta nama li zaujati annau yuridu at-tazwij. Si budak tadi terus baru berapa hari sudah adu domba tuannya. Yang beli tadi kan bapaknya, terus sekarang adu domba kepada istrinya yang dibisikin pertama. Nama li zaujati annau yuridu at-tazwij. Bilang kepada istrinya, "Hei juragan, ini bapak ada rencana mau menikah lagi. Wa amaruha an tattakhidal musi." Betulkah begitu? Betul. Lah terus bagaimana? Saya harus bagaimana? Gampang. Percaya aja sama saya. Buddha ini mengatakan kurang lebih begini. Bapak itu yang membuat orang lain jadi tertarik itu jenggotnya itu loh. Jenggotnya itu, Bu. Jenggotnya itu. Kenapa dengan jenggotnya? Jenggotnya itu kan menarik Bapak itu, jadi kelihatan gagah. Terus kamu harus bagaimana? Oh, itu caranya gampang. Nanti sampean potong aja itu jenggotnya. Sampean cukur jenggotnya. Terus nyukurnya pakai apa? Ya pakai pisau, Bu. Oh, gitu. Nyukurnya pakai pisau. Iya. Akhirnya si ibu ini percaya karena dihasut hambanya tadi, budaknya tadi percaya. Oh begitu. Terus akhirnya si budak ini setelah bilang sama ibunya, tuannya yang putri itu sudah percaya, dia pergi ke tempat si bapaknya tadi yang beli dia tadi, yang beli dia kemarin itu. Nah, kepada bapaknya ceritanya beda lagi. Pak, ibu ini nggak bagus, Pak. Ibu ini mempunyai niat jahat sama sampean. Niat jahat apa? Oh, niat jahatnya begini, Pak. Ibu ini ingin membunuh sampean. Loh, masa begitu? Iya. Apa alasannya? Disuruhkannya alasan yang macam-macam. Pokoknya yang intinya menjelek-jelekan istri. Kalau tadi ngomong ke istrinya, menjelek-jelekan bapaknya. Akhirnya dibalik, menjelek-jelekan istrinya. Terus tandanya apa? Kalau aku bisa mempercayai kalau istriku itu punya niat jahat sama aku. Lihat saja nanti. Kalau sampean tidur, pasti akan dibunuh nanti. Terus akhirnya si bapak ini setengah percaya, setengah tidak percaya. Masa begitu? Sudah buktikan aja, nanti malam sampean tidur. Akhirnya bapaknya ini tidur. Bapaknya tidur. Lah, si istri melihat suaminya sudah masuk ke tempat tidur, akhirnya mengambil pisau dengan tujuan untuk mencukur jenggotnya. Setelah mengambil pisau itu, didekati suaminya, saya mendekat. Lah, pisaunya kan mau mencukur jenggot, secara otomatis pisaunya itu mendekati dengan leher. Barulah si bapaknya langsung bangun, mengambil pisau itu, terus marah-marah. Memang benar, kata budakku memang benar. Kamu ini memang macam-macam, kamu yang tidak karu-karuan. Terus sampai akhirnya si istri dibunuh oleh suaminya. Akhirnya si istri dibunuh, dipotong-potong. Terus setelah dibunuh, dipotong-potong, dimutilasi itu, terus diserahkan kepada keluarganya dengan cerita itu tadi, mau membunuh dan seterusnya. Diserahkan kepada keluarganya istri nggak terima. Masa orang baik begitu bisa melakukan seperti itu? Tidak mungkin, saya tidak percaya. Akhirnya kelahi antara kelompok keluarga laki-laki dan kelompok keluarga perempuan. Akhirnya perang keluarga itu perang. Nah, itu dari cerita itu kita bisa ambil kesimpulan betapa bahayanya kalau ada orang yang suka adu-adu,
baik di dalam keluarga kita, baik di dalam organisasi, atau di masyarakat kita, atau di negara kita. Persis zaman sekarang ini di Indonesia itu seperti itu, kurang lebihnya begitu. Maka itu kita yang harus pandai-pandai bagaimana caranya menyikapi, terutama di bulan Ramadan ini, bagaimana kita memperbaiki diri kita. Makanya kalau ada berita, terutama di zaman sekarang ini, idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ketika ada berita kepadamu, maka carilah, pastikan kebenarannya dari sumbernya. Kalau belum tahu kebenarannya, boleh percaya, boleh tidak, tetapi sebaiknya hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati, yang terjadi zaman sekarang, zaman yang penuh fitnah ini, kebanyakan adalah menjadi fitnah bagi kita. Kita jadi seuzon kepada orang lain, kita jadi nggak bagus kepada orang lain, gara-gara cuma berita yang sepenggal-sepenggal. Kadang-kadang berita yang disampaikan harusnya 100 kata, dikurangi jadi 80 kata, atau ditambah. Jarang berita itu disampaikan dengan apa adanya. Makanya kadang-kadang berita itu disampaikan kepada seseorang, penyampaiannya sama, tapi intonasinya berbeda, jadinya berbeda yang menerimanya. Banyak hal seperti itu. Contoh-contoh di kehidupan kita itu banyak sekali. Makanya biasanya kalau di organisasi atau apapun yang menyebabkan organisasi tidak bisa maju, kadang-kadang hal seperti itu. Kadang-kadang kurang jeli kita menghadapi hal seperti itu yang mengakibatkan tidak bagus kepada diri kita atau organisasi kita. Ada cerita lagi, wa hukiya aidan anna rajulan matat akhi ukhtuhu falamma dafanat saqatat min jaybihi fi qabriya zabun kana mau faraja lailan wa nabisha qabro fawajadahu mumtali'an naron faraja ila ummi faqala laha akhbirni ma kana taf'al ukhti minal munkar faqalat lahu la a'rifu munkaron illa anna kanat takhruju lailan fatasma'u ala abwabil jiran ma yaquluna wa tanamma bihi fayaqau dzalika bainahum fitnatun faqala huwa dzalika wa akhbaruha bil hal afanallah min dzalika bimanni. Cerita lain adalah pada suatu saat perempuan yang meninggal. Perempuan ini meninggal, sholatnya bagus, puasanya bagus, pada orang tua bagus, dan seterusnya. Karena meninggal, akhirnya dikubur, saudaranya ngumpul, semua ngumpul, dikubur. Saudara laki-lakinya yang ngubur ini membawa entah cincin entah apa di dalam sakunya, terus jatuh waktu mengubur. Begitu jatuh dia nggak tahu. Terus selesai mengubur, pulang sampai rumah mencari, mana cincin saya yang di kantong tadi. Cari-cari nggak ada. Taunya sudah malam harinya si laki-laki ini terus membongkar karena yakin kalau cincin itu pasti jatuh waktu mengubur tadi. Karena waktu mengubur tadi dia merasa melepas cincinnya, ditaruh di kantong. Akhirnya balik ke kubur malam-malam, dicarilah cincin itu. Karena di dalam aturannya kalau orang mengubur jangan sampai ada barang kita yang ikut terkubur di situ. Karena terkubur itu nanti menjadi bara api bagi si mayit itu. Akhirnya dicari barang itu. Dicari sama saudara laki-lakinya ini, di kuburan saudara perempuannya ini, digali, akhirnya dapatlah cincin itu. Cincin itu dapat, si laki-laki ini kaget. Kaget kenapa? Di dalam kubur itu kok menyala, kok dibakar saudara perempuannya ini, kok dibakar. Akhirnya langsung cepat-cepat pulang mencari ibunya. Weh ibu, apa yang terjadi pada saudaraku ini?
Apa perbuatan yang nggak baik dari saudaraku ini, Bu? Saudaramu ini bagus, perempuanmu ini bagus, sholatnya bagus, bagus semuanya. Cuman satu, yang ibunya yang tahu itu, saudara perempuanmu kesukaannya kalau malam hari itu keluar rumah ke tempat tetangga mencari berita, terus berita itu nanti disampaikan ke tetangga yang lain. Lah dari berita itu ke tetangga yang lain sering-sering menjadikan orang ribut, sering jadi orang permusuhan dan seterusnya. Oh begitu, ya berarti itu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai yang kita lakukan sehari-hari ini mengakibatkan kok mati, Pak? Oke. Maka jangan sampai yang kita lakukan sehari-hari ini mengakibatkan kita menjadikan orang yang dibenci oleh orang lain atau menyebabkan orang lain membenci kita. Yaitu harus belajar mana yang kita lakukan yang kurang baik, mana yang kita lakukan kok menjadikan orang lain menjadi benci kepada kita, itu harus kita perhatikan. Ya belajar begitu, harus belajar sedikit demi sedikit. Nggak ada orang lain langsung pintar, itu nggak ada. Nggak ada orang salah bin langsung pintar, nggak ada. Semua itu belajar sedikit demi sedikit. Nggak ada bayi lahir langsung pintar sendiri, nggak ada. Semua belajar. Lahir nggak ada langsung bisa naik mobil, nggak ada. Belajar dulu. Nah belajar sampai kapan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari timangan sampai masuk ke liang kubur. Yang gak ada berhentinya memang. Kita memang hidup di dunia, diberi cobaan. Cobaannya bermacam-macam. Ada setan, iblis, ada nafsu dan lain sebagainya. Dan dunia yang seperti sekarang ini termasuk cobaan kita semuanya. Terus bagaimana kalau menghadapi seperti itu? Ya kita harus selalu ingat kepada Quran, hadis, mengaji, memperbaiki diri dan seterusnya. Memang jalannya seperti itu. Kok masih salah terus, Pak? Ya memang begitu, diperbaiki terus, Jadidis safina fa innal bahra amik. Perbaikilah perahumu karena lautan itu sangat dalam. Itu ibarat dari kehidupan kita. Kalau kita samakan dengan kehidupan kita harus selalu memperbaiki keadaan kita. Sekalipun kita sudah baik, sebaik apapun kita harus perbaiki terus, karena zaman itu berubah. Ibarat lautan yang sangat dalam. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian hari. Maka harus siap memperbaiki diri. Kalau kemarin belum bisa, harus kemudian hari jadi bisa. Kalau kemarin belum bisa begini, kita perbaiki terus. Tidak usah malu, biasa-biasa saja. Karena manusia itu biasa, salah dan luput itu biasa. Al-insan makhluk khotok wan nisyan. Manusia itu biasa, luput dan salah itu biasa. Tapi jangan dibiasakan. Sudah tahu biasa begitu dibiasakan, itu yang enggak bagus. Kalau tahu salah diperbaiki, berusaha diperbaiki. Ya cara memperbaiki bagaimana? Makanya orang itu dianjurkan untuk mempunyai sahabat. Sahabat itu siapa? Orang yang mau menasehati kita dikala kita membutuhkan nasihat atau kita salah diingatkan. Itu perlu kita mempunyai orang-orang seperti itu. Mempunyai apa? Karena untuk memperbaiki diri kita. Misalkan, saya ini kurang bagaimana ya Kang ya? Nah, sahabat yang memberitahu, oh sahabat itu kurang begini. Tidak ada orang yang tahu mukanya sendiri dengan baik, itu tidak ada. Kecuali minta bantuan orang lain. Kalau kita mau tahu di hidung kita ada apa dengan persis, kita lihat di kaca. Bantuannya adalah kaca. Kalau budi pekerti kita, yang tahu siapa? Ya sahabat kita atau yang sehari-hari ketemu dengan kita. Maka jangan menyebabkan kritik orang lain menjadikan kita itu terus marah. Karena kritik orang lain itu berarti mengingatkan kita untuk menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Makanya orang yang mau maju itu selalu mendengarkan dari kritik ini. Justru orang yang suka memuji kita,
mengeluh-elukan kita, itu yang sangat bahaya. Kenapa begitu? Karena orang yang selalu memuji kita itu biasanya justru mencari manfaat saja. Mencari manfaat saja. Bukan untuk membangun lebih baik. Biasanya seperti itu. Tapi ya tidak semuanya. Kita harus memilah-milah. Jangan mentang-mentang ada kata-kata begitu terus ditelan begitu saja. Maka dari itu ya kita saling berbagi, kita saling mengingatkan, bukan kita saling mencaci. Kalau ada yang lain yang mengingatkan kita, ya kita terima. Memang itu kenyataannya. Tambiyun, qala al-hafidh Mundhiri, ijtama'at al-a'immah ala tahrimin namimah wa annaha min a'zamidz dzunub indallahi azza wa jalla wa qad ittafaqal ulama ala annaha minal kabair wa hiya naqlul kalamun nas ila ba'di ala wajil ifsad bainahum amma naqlul kalam nasihah lil mangkul ilaihi fawajib. Para ulama berkumpul untuk bermusyawarah, namimah ini termasuk dosa besar apa enggak. Terus cerita-cerita tentang namimah dikumpulkan semua. Oh, akibatnya ternyata sangat besar. Maka ulama-ulama kebanyakan mengatakan namimah termasuk dosa besar. Walaupun ada yang mengatakan bukan termasuk dosa besar. Sama kayak minum khamr. Minum khamr kelihatannya hal yang sepele. Mabuk-mabukan kelihatan hal sepele. Terus karena akibatnya sangat fatal, ada yang mengatakan termasuk dosa besar. Maka dosa besar itu dilihat dari akibatnya. Maka sering hal-hal kecil kelihatannya sepele tapi mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal. Maka itu digolongkan itu tadi, yang berat begitu tadi. Maka itu harus jeli kita. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini harus jeli. Namimah termasuk dosa besar. Terus menurut ulama ini apa? Namimah itu apa? Wa ya naqlul kalamun nas ila ba'din ala wajil ifsad. Yaitu memindah ucapan kata-kata seseorang atau suatu kelompok, pendapat suatu kelompok disampaikan ke kelompok yang lain dengan tujuan untuk merusak persaudaraan, untuk merusak kekeluargaan dan lain sebagainya. Itu namanya namimah. Ala wajil ifsad bainahum. Amma naqlul kalam nasihah lil mangkul ilahi fawajib. Terus kalau tadi menyampaikan kata-kata kepada orang lain atau kelompok lain dengan tujuan agar nasihat itu sampai dengan benar, itu namanya nasihat. Begitu itu namanya wajib. Wajib disampaikan. Si A ini salah. Kalau nggak disampaikan, nggak diingatkan, nanti nggak ada perbaikan. Lah nggak ada perbaikan ini, kalau nggak disampaikan ya nggak bagus. Karena itu akibatnya kepada orang itu sendiri atau kepada kelompok atau kepada yang lainnya. Apalagi yang salah ini seorang yang dipandang di suatu kaum. Ya harus disampaikan. Kalau nggak disampaikan bagaimana? Dicontoh orang lain. Oh, berarti kalau begitu melakukan hal seperti itu boleh ya? Itu buktinya. Oh, itu buktinya. Pak Ustadz itu melakukan begini. Oh, itu buktinya. Biasanya orang kan, masyarakat tentu pemandangan seperti itu. Pendapat orang awam itu seperti itu. Orang awam itu ibarat apa yang dilihat orang yang diagungkan kok begitu dianggap benar. Sama seperti anak kita. Melihat bapaknya setiap hari bangunnya siang, baru sholat subuh misalkan begitu. Atau ibunya bangunnya siang, baru sholat subuh, padahal anaknya sama Pak Ustadznya dibilangi, nak sholat subuh, kalau dengar adzan subuh cepat bangun sholat subuh. Lah lihat bapak mamanya bangunnya siang, jam 6 atau jam 7 baru sholat subuh.
Anaknya ini melihat orang tuanya begitu, oh berarti boleh salat subuh jam 6 atau jam 7. Karena melihat orang tuanya. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Maka memberi contoh, lisanul hal afsahul lisanil maqal. Memberi contoh kepada anak-anak ini jauh lebih tajam daripada perkataan kita. Karena melihat seperti itu dianggap baik oleh anak-anak. Wah, itu yang jadi masalah. Sama kejadian di masyarakat kita. Oh, Pak Ustadz itu aja begini, gak apa-apa, berarti aku juga gak apa-apa. Oh, begini ya. Begitu itu kadang-kadang yang terjadi di lingkungan kita. Ya, kita harus hati-hati. Khotimatun. Akhraja Syekhoni tajiduna syarran nas dzul wajhaini alladzi yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Penutupnya bab ini adalah dalam sebuah hadis akhraja Syekhoni menurut dua imam Bukhari dan Muslim tajiduna syarran nas. Imam Bukhari dan Muslim mengatakan sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang mempunyai dua wajah. Dua wajah bagaimana? Kepada si A ngomong kalau begini, kalau kepada si B ngomongnya berubah lagi. Ya, istilahnya orang plin-plan biasanya begitu itu. Itu yang biasanya yang banyak terjadi. Itu syarrun nas, orang yang mempunyai dua wajah. Wat-Tabarani dzul wajhaini fid dunya yati yaumal qiyamati walahu wajhani minan nar. Imam Tabrani mengatakan orang yang mempunyai dua wajah itu nanti di akhirat mempunyai dua wajah dari api neraka. Dari ke A nanti jadi wajah sendiri dari api, ke B jadi wajah sendiri dari api. Dzul wajah ini ya tadi orang yang adu domba tadi. Wa huwa wal asfiyani mangkana dzalisanaini ja'alallahu lahu yaumal qiyamah lisanaini minan nar wa qala al-Ghazali dzul lisanaini man yataraddadu bainal muta'addiyaini wa yukallimu kullam bima yuwafiquhu wa qalla man yataraddadu wa qul man yataraddadu bainal muta'addiyaini illa wa bihadas sifat wa hadza anin nifaq wal iyadu billah. Imam Asfiyani dan Imam Ghazali mengatakan kurang lebihnya begini. Orang yang mempunyai dua wajah, orang yang suka, kalau ada orang yang saling bermusuhan, terus dia menambah perkataan ke sana berkata begini, ke sini berkata begini. Lah berkata-kata seperti itu namanya orang yang namimah. Illa wa huwa bihadzi sifat. Lah persifatan seperti itu tadi, sifat yang punya dua wajah tadi, suka namimah itu termasuk bagian daripada nifak. Nifak atau munafik, termasuk sifat-sifatnya orang munafik. Jika bertemu kelompoknya, oh saya termasuk golonganmu. Ketemu kelompoknya yang oh saya termasuk golonganmu, begitulah seterusnya. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi orang yang munafik karena mempunyai sifat namimah. Menurut Imam Ghazali, namimah termasuk dari golongan sifat-sifat orang munafik. Maka dari itu kita perbaiki diri kita, keluarga kita dengan sebaik mungkin. Mungkin apa yang kita bisa lakukan dari kata atau perbuatan kita kepada anak kita, memberi contoh kepada anak kita, murid kita atau lainnya, sebisa mungkin kita berikan contoh sebaik mungkin. Karena orang itu dilihat dari percontohannya tersebut akan membekas. Oh dulu Pak Guru itu memberi contoh selalu begini. Itu biasanya seperti itu. Maka kita ingat dulu, oh Pak Yai saya dulu waktu di pondok itu begini, selalu menasihati begini, saya memberi contoh begini, dan seterusnya. Itu biasanya diingat. Apalagi kalau guru itu guru kesayangan kita. Oh guru saya dulu selalu mendoakan dan mengingatkan saya begini-begini. Ternyata benar sekarang ini seperti ini. Itu biasanya kita ingat. Kalau di zaman sekarang ini, karena orang itu kalau belum mengalami sendiri itu tidak tahu.
Dulu termasuk guru saya itu, Kiai Solihin itu mengatakan diantaranya begini, urusi aja dirimu sendiri, nggak usah jauh-jauh mengurusi orang lain. Maksudnya adalah urusi dirimu sendiri dulu sampai baik, baru ngurusi orang lain. Kalau zaman sekarang memang kenyataannya bukan dirinya sendiri yang diurusi, ngurusi orang lain dulu baru dirinya sendiri, kebalik-balik. Maka dari itu perkataan guru yang zaman dahulu itu selalu teringat sampai sekarang. Guru yang dulu mengingatkan kita, mendoakan kita dengan baik, akan kita zaman sekarang kita akan sangat terasa sekali. Doa-doanya, apa yang diingatkan, nasihat-nasihatnya akan terasa sampai sekarang ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam bab namimah ini, bab adu domba. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memperbaiki diri kita untuk tidak melakukan namimah, baik kepada keluarga kita atau kepada masyarakat atau kepada yang lainnya. Dan kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tidak bisa kita melakukan dengan sendirinya, karena semua itu kalau tidak ada pertolongan Allah taala tidak akan bisa tercapai. Ya mari kita bersama-sama, bukannya saya lebih baik daripada sampean semuanya, bukannya saya lebih suci, tidak, sama saja. Saya mungkin jauh lebih jelek daripada sampean semuanya. Cuma saya di sini ya kebetulan disuruh menghadap ke dalam kamera begini, suruh mengaji begini, ya kita mengaji bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.